mas. Acak. Korban mutilasi ditemukan warga dalam kondisi badan tercacah menjadi 5 bagian. Acak. 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 Iya mas, nyacak. Gila lu ah. Banyak ya data di BPS, kayak keren aja gitu BPS bisa ngumpulin data. Ini jadi pengen kerja di BPS. Sama. Kamu kenapa Ki? Tahu nggak guys, tadi ada orang aneh. Katanya sih mau nyacak aku. Hah? Nyasa? Iya. Ciri-cirinya gimana? Dia kayak pakai topi gitu, pakai masker terus kemeja putih gitu, bawa papan gak jelas gitu. Bentar deh, kayaknya itu bukan orang yang mau berjanji ke kamu deh. Kayak gini bukan orangnya. Ya benar ini, mirip kayak gini dah. Oh jadi itu pegawai BPS, jadi dia berpenampilan seperti itu untuk mencari data untuk survei atau sensus yang digunakan sebagai sumber data official statistik. Gitu Ki. Oh gitu, aku kira nyacak yang lain gitu. Oke, untuk lebih lanjut, mari kita tonton video sumber data BPS berikut ini. Data berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh lembaga, kelompok, atau perseorangan ke sumber datanya. Contoh sumber data primer adalah sensus dan survei. Sumber data sekunder adalah data yang tidak diambil langsung ke lapangan. Contoh sumber data sekunder adalah data administratif. Sumber data official statistik sendiri dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sensus, survei, dan data administratif. Sensus adalah proses pengumpulan data pada titik waktu tertentu tentang individu atau populasi tertentu. Pengumpulan data semua orang disebut pencacahan lengkap. Ada beberapa jenis sensus di Indonesia, di antaranya sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Kelebihan dari sensus adalah cakupan seluruh populasi dalam teori, dapat membuat kerangka sampel, dan mencakup data hingga subpopulasi terkecil. Kekurangan sensus adalah jarang dilaksanakan karena dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, biaya yang relatif mahal, dan data mengenai responden yang tidak lengkap. Survei adalah pengumpulan data sebagian dari populasi untuk membuat kesimpulan tentang seluruh populasi. Pengumpulan data untuk sebagian penduduk disebut pencacahan parsial. Ada beberapa macam survei di Indonesia, di antaranya Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas, Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas, Survei Pertanian Antar Sensus atau SUTAS, dan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI. Kelebihan survei adalah lebih murah dari sensus, informasi yang lebih rinci, serta staf yang lebih terlatih. Adapun kekurangan dari survei adalah kemungkinan salah pengambilan sampel, biaya tinggi per observasi,
beban responden yang tinggi, dan tidak dapat membuat pengambilan kerangka sampel. Data administratif adalah data yang dikumpulkan oleh bagian lain dari pemerintahan untuk keperluan administratif. Data administratif meliputi data jaminan sosial, sistem registrasi, data perpajakan, catatan pendidikan, dan catatan kesehatan. Kelebihan dari data administratif adalah lebih hemat biaya, dapat digunakan untuk kerangka sampel, data terkini. Kekurangan dari data administratif adalah tidak sejalan dengan kebutuhan statistik, rentan masalah administratif, dan tidak mencakup seluruh populasi. Nah, jadi gitu. Gimana? Kamu udah paham belum? Oh, kalau sekarang aku udah ngerti nih. Karena kamu udah ngerti, kayaknya kita pulang aja nggak sih? Boleh sih. Yuk. Ya. Mas yang bilangin tadi. Oh ya maaf ya mas, tadi kita lakukan kirinya data apaan? Masnya masih jadi nyata nggak? Ya mas, jadi maaf, saya ini sebagai mitra BPS mau mewawancarai mas. Jadi untuk keperluan survei dari BPS. Masih jadi kan berarti? Masih bisa. Oke, ya. Saya jadi sambil ngopi kita ya. Lagi mas. Bye.